Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil paper yang saya ambil, yaitu dengan judul Automatic Classification of Tuberculosis Bacteria Using Neural Network. Paper ini saya ambil dari International Conference on Electrical Engineering and Informatics pada tahun 2011 yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 19 Juli 2011, tepatnya di Bandung. Oke, yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada Bu Sylvie Nidia Neiman Eskom MSI yang telah memperkenankan saya untuk mempresentasikan hasil saya melalui video ini. Baiklah, untuk selanjutnya daftar isi. Untuk daftar isi adalah ada latar belakang penelitian, kemudian yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga bahan dan metode penelitian meliputi fitur ekstraksi dan neural network. Kemudian yang keempat adalah analisa dan hasil penelitian. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke latar belakang penelitian. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan untuk negara berkembang seperti Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sampai saat ini TBC merupakan penyakit berbahaya yang ditularkan melalui perantara udara maupun benda yang digunakan secara bergantian. Penularan ini bisa melalui udara ketika percakapan terjadi antara si pasien atau si orang yang terkena penyakit terhadap kita yang tidak mempunyai penyakit TBC. Itu bisa terjadi penularan sejauh radius 5 km. Nah, maka dari itu seperti negara berkembang seperti Indonesia ini sangat sulit untuk mengatasi apa itu TBC. Kemudian menurut WHO, Indonesia menempati tempat ketiga TBC yang melahirkan kematian, yang menjadi kematian. TBC di Indonesia menempati tempat ketiga di dunia berdasarkan WHO setelah India dan Cina. Kemudian spesimen dahak membutuhkan waktu 15 menit per pasien dan scan dengan 100 objek di bawah mikroskop itu dilakukan setiap dokter. Bayangin aja ketika 15 menit per pasien, satu dokter. Kemudian sehari dokter tersebut harus memeriksa beberapa pasien. Apabila dengan 100 objek atau 100 hasil dahak yang dituangkan dalam bentuk gelas kaca dan diletakkan di bawah mikroskop dengan 100 objek dan 15 menit per pasien, berarti dengan 100 objek maka membutuhkan waktu 1500 menit untuk 100 objek atau sekitar 25 jam. Jadi sehari lebih 1 jam. Itu untuk 100 pasien. Bayangin aja jika itu dilakukan oleh seorang dokter yang dia harus menghitung berapa jumlah bakteri yang ada di bawah sampel dahak yang ada di bawah mikroskop, itu dihitung satu-satu. Kemudian dokter tersebut menyimpulkan apakah si A ini tergolong TBC ataukah enggak. Kita bisa bayangkan betapa sulitnya menghitung bakteri yang sungguh kecil, ngitungnya satu-satu, bisa ketersip satu, ngulang lagi atau lain sebagainya. Itu sangat mempersulit. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menciptakan otomatik mikroskopi screening dan menghitung mikrobakterium yang dilakukan oleh komputer, sehingga dokter tidak perlu lagi melakukan perhitungan manual terhadap hasil sampel dahak yang dilakukan oleh pasien, yang dihitung oleh pasien dan dihitung oleh dokter. Kemudian mendukung program pemerintah untuk melawan penyakit TBC. Terus yang selanjutnya adalah menemukan klasifikasi metode Mycobacterium yang terbagi menjadi 2 kelompok, tuberkulosis bakteri atau tidak. Jadi tujuan penelitian ini adalah melihat dengan komputer, jadi nanti otomatis untuk di bawah mikroskopnya otomatis, dan menyimpulkan apakah nanti bakteri itu termasuk Mycobacterium tuberculosis atau tidak. Itu dia yang akan kita teliti. Kemudian bahan dan metode penelitiannya ini, yang pertama adalah fitur ekstrasi. Fitur ekstrasi adalah langkah untuk menemukan morfologi mikrobakterium berdasarkan bentuk mereka.
Dalam penelitian ini, fitur geometri digunakan untuk mengukur geometris objek dari atribut tertentu. Jadi, fitur ekstraksi ini adalah menentukan apakah gambar yang diambil, gambar yang ditangkap oleh lensa, itu termasuk mikrobakterium berdasarkan fitur geometrinya. Kemudian kalau misalkan ternyata gambar tersebut adalah bukan mikrobakteria, maka dia tidak akan masuk ke dalam hitungan. Yang pertama adalah perimeter. Nah, perimeter ini berfungsi untuk menghitung T. T di sini adalah interval dari akar X kuadrat kali T plus Y kuadrat kali T kali DT, di mana T kecil berisi batas parameter. Dan yang kedua adalah menghitung luasnya, luas dari objek yang telah ditentukan atau objek yang ada di bawah mikroskopi, yaitu A sama dengan interval 2 dx dy, in ya, in 2 dx dy sama dengan in alpha kali r yt dxt per dt kali dt min interval lagi delta r xt dyt per dt kali dt. Ya, ini untuk perumusan luas. Kemudian lanjutnya adalah menghitung jari-jari. Nah, ini jari-jari ini, Rmin dan Rmax dari objek yang ada di bawah mikroskopi. Rmin dan Rmax ini adalah jarak minimum dan maksimum masing-masing ke batas pusat massa gambar 1. Ya, kadang-kadang rasio Rmax dan Rmin digunakan sebagai ukuran eksentrisitas atau elegansi objek. Lanjut. Kemudian yang keempat adalah circularity. Circularity ini adalah 4pi area ya, luas dibagi perimeter kuadrat. Jadi circularity ini nanti akan menentukan apakah si A itu tergolong, atau si mikrobakterium ini tergolong circularity yang termasuk ciri-ciri untuk mikrobakteria tuberculosis. Kemudian yang kelima adalah compactness, yaitu perimeter kuadrat per luas area C. Dan eccentricity length major axis per length minor axis. Lanjut, tortuosity. Tortuosity ini length major axis per perimeter. Dan yang berikutnya B, neural network. Nah, di sini dalam penelitian ini menggunakan neural network. Metode ini sangat sering digunakan untuk pengenalan pola, klasifikasi citra, dan mendiagnosa medis ya. Z sama dengan in J sama dengan V odds plus minus sigma pangkat N per I min 1 kali XI kali VIJ. Sinyal output dapat diperoleh dengan fungsi aktivasi. Nah, ini adalah bagan untuk neural network with one hidden layer. Ya, ini bisa dilihat dari 1, kemudian ini juga 1, X1, dan seterusnya. Unit tersembunyi memberikan semua sinyal input ke lapisan output. Jadi inputan itu akan menuju ke outputan. Lanjut. Dan ini J underscore in K sama dengan W OK plus sigma P J sama dengan 1 ZJ W JK. Output dapat memperoleh dengan aktivasi fungsi seperti persamaan di bawah ini. JK sama dengan F frekuensi kali Z INK. Jadi hasil di sini akan dibuat dengan persamaan di bawah ini. Semua langkah di atas merupakan langkah maju di mana sebagai propagasi umpan balik yang digunakan untuk perhitungan output kesalahan. Jika output yang masih tidak sama dengan target, sehingga jaringan akan mengevaluasi output kesalahan menggunakan persamaan di bawah ini. Ya, persamaannya. Ya, lanjut. Dan kemudian memperbarui berat akan dilakukan menggunakan persamaan di bawah ini. Jadi berat luas atau setiap itu akan diulangi. Delta W dan sebagainya. Dan setiap unit yang tersembunyi akan menambahkan hingga delta K dari atas lapisan. Ini jika lapisan bertumpuk. Kemudian aktivasi fungsi digunakan untuk mendapatkan delta J. Lanjut.
Berat memperoleh diperoleh dari persamaan di bawah ini, ya ini diperbarui lagi beratnya setelah dihitung tadi. Ini setelah persamaan, kemudian ini dihitung lagi aktivasinya, kemudian dihitung lagi berat yang terakhir. Ini berat barunya. Kemudian proses neural network berakhir dengan perhitungan total kesalahan. Error sama dengan 1/2 sigma K kali TK min YK kuadrat. Nah, penelitian ini menggunakan log sigmoid aktivasi fungsi. Ya, ini untuk gambar log sigmoid transfer function. Ya, ini. Kemudian analisa data. Penelitian ini menggunakan 100 sampel tuberkulosis biner. Nah, tadi yang saya katakan, dengan 100 sampel tuberkulosis ya di bawah mikroskop, maka dibutuhkan waktu kurang lebih 25 jam. Berarti kalau misalkan satu hari kita kerjakan dengan 8 jam, maka kurang lebih butuh 3 hari untuk meneliti 100 sampel. Bayangkan jika ada 1000 sampel. Ya, bisa dihitung sendiri ya, 3 kali 10 berarti sekitar 1 bulan baru selesai itu penelitian. Ya, maka dengan adanya nanti setelah penelitian ini, kemungkinan dengan yang ada dengan alat yang sudah diciptakan setelah penelitian ini, maka penelitian selanjutnya akan dipermudah. Dan pelatihan proses digunakan 75 sampel. Pelatihan proses. Kemudian pengujian proses digunakan 25 sampel seperti biasa. Biasanya kalau misalkan secara umum itu biasanya 90% banding 10%. Tapi sekarang di sini penelitian ini untuk pelatihan, untuk training itu diambil 75 sampel. Sedangkan untuk testing itu diambil 25 sampel. Berarti 75% dan 25%. Kemudian neural network arsitektur dapat mengoptimalkan dengan 20 lapisan tersembunyi neuron. Jadi neuron tersembunyi di bawahnya itu 20 lapisan akan dideteksi. Kemudian 0,05 tingkatnya adalah training. Kemudian 0,9 adalah momentum dan kesalahan berarti error square adalah 0,000368. Nah, ini NN mean square error. NN errornya seperti ini grafiknya, mean square errornya. Kemudian gradient error, ini gambarnya didapat dari perhitungan di atas. Nah, kemudian gradient error dapat diterima dengan nilai 0,0011967 dan dengan validasi gagal 0. Berarti semuanya berhasil, dianalisis berhasil. Analisis regresi linear hasil neural network yang ditunjukkan bahwa NN output memberikan hasil yang terbaik dengan koefisien relasi R sama dengan 0,9, hampir mendekati 1. Berarti itu tidak ada yang gagal. Itu berarti bahwa output itu berarti bahwa output NN telah menutup target persis. Jadi jika di atas 90% maka itu targetnya adalah berhasil. Jadi penelitian ini tidak sia-sia. Namun bila korelasinya di bawah 0,6 atau berapa itu berarti tergolong buruk ya. Seperti itu. Kemudian automatic classification of tuberculosis bacteria. Nah, ini adalah softwarenya yang kita gunakan. Software yang sudah diciptakan. Jadi ketika nanti diambil sampel, maka akan dideteksi circularity-nya berapa, kemudian compactness-nya berapa, eccentricity-nya berapa, tortuosity-nya berapa. Itu nanti akan menghasilkan detection result. Jika detection result di atas 1, maka dia adalah sebagai tuberkulosis bakteria. Tapi jika tidak, maka berarti dia tergolong bukan tuberkulosis bakteria. Tidak dihitung jadi nantinya. Nah, ini adalah hasilnya. Hasil dari penelitian ini adalah seperti ini. Nih, yang tergolong dengan tuberkulosis bakteria. Ada 3 bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya. Kemudian circularity, compactness, eccentricity, tortuosity-nya adalah berkisar antara sekian. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah neural network mengklarifikasikannya tuberkulosis bakteria untuk data yang digunakan dalam penelitian ini dengan hasil yang baik. Jadi dengan NN itu hasilnya memuaskan mendekati 1. NN memberikan kesalahan rata-rata kesalahan akar kuadrat dari 0,00368 dan
Klarifikasi kesalahan ketika mencoba beberapa data baru harus dilakukan klarifikasi oleh NN. Jadi kalau misalkan ada data baru nanti harus diklasifikasikan juga dengan neural network, jangan pakai algoritma yang lain. Dan arsitektur optimal neural network yang digunakan dalam penelitian ini memiliki satu lapisan tersembunyi, 20 lapisan node tersembunyi, 0,05 tingkatnya belajar, dan 0,9 tingkatnya momentum. Oke, baiklah. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Bu Selvi. Apabila ada yang ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan nanti ketika di kelas. Oke, saya akhiri. Nama saya Fuad Nur Hasan. NIM saya 14001946 dari kelas 142A01 Pasca Sarjana STEMIK Nusa Mandiri Jakarta. Minggu 22 Januari 2017. Terima kasih.